Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Kali ini saya akan membahas pemberkasan arsip dengan sistem abjad atau alfabet. Yang pertama itu pengertian. Pemberkasan arsip dengan sistem abjad atau alfabet adalah sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penerimaan kembali surat atau warkat dengan menggunakan penunjuk abjad. Fungsi dan tujuan pemberkasan arsip dengan sistem abjad adalah agar tidak terjadi arsip yang berserakan di mana-mana, lebih rapi tempatnya, dan yang terpenting adalah akan lebih mudah dalam melakukan temu kembalinya. Kedua, cara atau tutorial pemberkasan arsip dengan sistem abjad atau alfabet. Yang pertama itu melakukan penyimpanan, yaitu pada tahap ini kita akan memeriksa surat atau berkas apakah sudah dapat disimpan atau masih dalam proses diperiksa atau diteliti. Contoh surat saya ambil yaitu yang pertama surat dari Alfred Liubana, yang kedua surat dari PT Pos Indonesia, yang ketiga surat dari Wina Hasan, keempat surat dari Andri Tanjung, dan kelima surat yang ditujukan kepada PT Agung Mulia. Yang kedua yaitu tutorialnya memberikan indeks, yaitu pada tahap ini kita akan mengindeks berkas berdasarkan nama pengirim surat yang ada di 5 arsip tadi. Yang pertama surat masuk dari Alfred Liubana, maka yang diindeks adalah Liubana Alfred jadinya. Yang kedua itu surat masuk dari PT Pos Indonesia, maka yang diindeks menjadi Pos Indonesia. Yang ketiga surat dari Wina Hasan, maka yang diindeks akan menjadi Hasan Wina. Keempat surat dari Andri Tanjung, maka yang diindeks akan menjadi Tanjung Andri. Yang terakhir surat yang ditujukan pada PT Agung Mulia, maka yang diindeks adalah Mulia Agung. Yang ketiga yaitu memberikan tanda, yaitu pada tahap ini kita akan melakukan pengodean berkas berdasarkan 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks tadi. Yang pertama surat dari Alfred Liubana, yang diindeks adalah Liubana Alfred yang diberi kode dari tanda LI. Yang kedua itu surat dari PT Pos Indonesia, yang diindeks adalah Pos Indonesia yang diberi tanda dengan tanda PI. Yang ketiga dari surat dari Wina, maka yang diindeks adalah Hasan Wina akan memberi tanda HW. Yang keempat surat dari Andri Tanjung, maka yang diindeks adalah Tanjung Andri yang diberi tanda TA. Yang kelima surat yang ditujukan kepada PT Agung Mulia, maka yang diindeks adalah Mulia Agung diberi tanda MA. Yang keempat itu melakukan penyortiran, yaitu pada tahap ini kita akan mengelompokkan surat-surat yang memiliki kode yang sama menjadi satu. Kelompok arsipnya yaitu kelompok huruf abjad H, yaitu H dikode dengan HW, yaitu arsip surat dari Wina Hasan. Kedua abjad L yang diberi tanda di LI, itu arsip surat masuk dari Alfred Liubana. Yaitu yang ketiga itu abjad M yang beri tanda kode MA, yaitu arsip dari surat yang ditujukan kepada PT Agung Mulia. Yang keempat abjad P yang diberi tanda PI dari arsip surat masuk dari PT Pos Indonesia. Yang kelima abjad T diberi tanda TA dari arsip surat dari Andri Tanjung. Yang kelima yaitu menyimpan arsip, yaitu pada tahap ini terakhir ini kita akan menempatkan arsip berdasarkan tempatnya. Tempat yang dimaksud di sini adalah penempatannya yang disesuaikan dengan kode yang telah ditetapkan. Itu alat-alat yang saya pakai membuat tutorial ini adalah laptop, guide atau penyekat untuk mengelompokkan berkas arsip dalam rangka penataan berkas berdasarkan alfabetis, nomor, subjek, dan kronologis seperti di gambar ini. Yang ketiga Microsoft PowerPoint, keempat Microsoft Word. Jadi kesimpulan dari tutorial ini, video ini yaitu penataan arsip perlu dilakukan untuk memudahkan penyimpanan dan penerimaan kembali arsip setiap saat diperlukan dengan cepat dan tepat, sehingga perlu dilakukan penentuan metode penyimpanan atau sistem penataan arsip. Baiklah, itu saya bisa sampaikan tentang tutorial ini. Mohon maaf ada kesalahan atau kata-kata yang sudah kurang patah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.